Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fikih, yaitu tentang jual beli. Nah, jual beli sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan hukumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi jual beli dan khiyar sekalian. Nah, semua ya. Apa itu jual beli dan khiyar? Kita bahas di pertemuan kali ini. Ingat, jangan lupa subscribe dan like video kali ini dan tonton sampai habis. Jual beli adalah, dalam bahasa Arab adalah al-bai' atau at-tijarah atau al-mubadalah. Nah, jadi artinya jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, ditukar, saling menukar ya. Nah, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari manusia ya, dalam rangka untuk memperoleh kebutuhan atau memenuhi kebutuhan. Ini diadakan jual beli. Hukum jual beli ada 4, yaitu hukum aslinya adalah mubah, terus bisa menjadi wajib, sunnah, dan haram sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wajib misalkan menjual untuk membayar hutang, itu wajib. Terus sunnah yaitu menjual barang kepada orang yang sedang butuh, itu sunnah. Terus haram, menjual barang yang sudah dilarang, barangnya dilarang atau caranya yang dilarang, seperti menjual barang untuk maksiat, untuk menyakiti orang, atau merusak harga pasar, dan lain-lain. Itu menjadikan haram. Haram karena barangnya atau caranya. Nah, macam-macam jual beli yang ada di masyarakat kita, diantaranya yang pertama adalah jual beli barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang. Terus money charter, money changer, pertukaran mata uang. Nah, ini termasuk jual beli ya, mata uang negara kita dengan mata uang negara asing, itu pertukaran. Karena mau ke luar negeri, kita sesuaikan mata uangnya. Terus jual beli kontan, yaitu langsung dibayar tunai. Terus jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Nah, ini. Terus ada juga jual beli dengan cara lelang. Nah, ini semua adalah macam-macam jual beli. Sedangkan jual beli yang dilarang adalah jual beli yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, ini dilarang. Jual belinya sudah sah menurut syarat dan rukunnya, tapi dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena melanggar larangan-larangan syariat dan merugikan kepentingan umum. Itu jual beli yang dilarang. Rukun jual beli. Rukun jual beli itu ada 5. 1, harus ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, terus ada alat untuk menukar, yaitu uangnya. Terus yang kelima, ini yang penting, adalah ada akad. Akad ini ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ini disebut jual beli. Syarat sah penjual dan pembeli. Nah, syarat sahnya harus 1, harus sudah balik. Anak kecil tidak boleh untuk membeli, maka harus didampingi dengan orang tua. Yang kedua adalah berakal sehat, harus sehat, orang gila tidak boleh. Terus tidak ada pemborosan, harus semuanya dibeli. Nah, beli sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah saling rela, suka sama suka, antarodin. Nah, dalam ayat Al-Quran itu antarodin. Nah, ini disebut syarat sah jual beli. Sedangkan syarat sah barangnya, nah, barang itu harus suci,
barang itu harus bermanfaat. Nah, kalau tidak ada manfaatnya, nah, maka tidak boleh dijual belikan. Terus barang itu miliknya sendiri, bukan miliknya orang lain kamu jual. Nah, terus yang keempat adalah barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli, sudah ada di situ, jelas. Terus barang itu dapat diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, barang itu sudah jelas ya, diketahui ukurannya, timbangannya, jenisnya, sifatnya maupun harganya harus sudah diketahui semua. Itu baru barangnya harus sah untuk diperjualbelikan. Yang terakhir adalah hikmah jual beli ya. Dengan kita berjual beli untuk memenuhi kebutuhan kita, maka memiliki hikmah beberapanya. Di antaranya mencari dan mendapatkan karunia Allah. Ini adalah hikmahnya. Yang kedua adalah menjauhi riba, karena riba itu dilarang agama. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Yang keempat, menjaga kehalalan rezeki. Nah, ini biar rezeki kita halal, maka tidak boleh mengambil, mencuri, merampok, dan sebagainya. Kita harus membeli. Kalau tidak, punya. Yang selanjutnya adalah produktivitas dan perputaran ekonomi akan berjalan secara dinamis. Ya, dengan adanya jual beli, maka ekonomi menjadi berjalan. Yang selanjutnya adalah silaturahmi dan memperbanyak jaringan kita di masyarakat. Dengan jual beli kita kenal banyak masyarakat di sana. Terus dengan jual beli kita akan masing-masing merasa puas ya, karena kebutuhan kita terpenuhi, terus ekonomi jalan lancar, penjual juga diuntungkan, masing-masing merasa puas. Yang selanjutnya adalah pembeli dan penjual masing-masing lapang dada ketika tawar menawar, sehingga mereka dirahmati Allah karena saling ridho, saling merelakan. Yang terakhir, dijauhkan dari memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil. Selanjutnya kita bahas masalah khiyar. Khiyar adalah, menurut bahasa, adalah memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik itu disebut khiyar. Nah, sedangkan khiyar dalam jual beli menurut syariat ialah memilih bagi penjual ataupun pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Ini disebut khiyar menurut syariat Islam, yaitu hak untuk memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis. Nah, khiyar majelis adalah khiyar antara penjual atau pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad. Nah, maka jika keduanya sudah terpisah, khiyar ini tidak berlaku lagi. Khiyar majelis adalah maksudnya begini. Penjual dan pembeli saling berhadapan, memegang barang, saling tawar-menawar, dan sebagainya. Nah, dalam khiyar majelis ini, antara penjual dan pembeli, untuk kalau terjadi kesepakatan, maka boleh dilangsungkan. Kalau tidak sepakat, boleh tidak jadi membeli. Ini disebut khiyar majelis di dalam suatu majelis, dalam satu tempat itu disebut khiyar majelis. Boleh membatalkan atau meneruskan jual beli di tempat itu. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat itu boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Nah, misalkan barang ini saya beli, kemudian saya bawa ke rumah, dalam 3 hari kok ada kerusakan, saya periksa di rumah,
boleh saya kembalikan. Nah, dengan syarat. Nah, syaratnya ini adalah maksimal 3 hari. Nah, atau kalau zaman sekarang itu biasanya sehari saja, tidak boleh lebih. Tapi dengan syarat kita harus memiliki khiyar, nah, punya syarat sebelumnya, ya, maka disebut khiyar syarat. Nah, boleh dikembalikan asalkan begini. Nah, dengan syarat kesepakatan berdua antara penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib ini adalah khiyar untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan. Apabila barang ini cacat atau kerusakan, pembeli misalkan kok enggak apa-apa, diteruskan, yuk boleh juga dibatalkan. Nah, ini ya, ini disebut khiyar aib. Pembatalan jual beli terhadap orang yang mesal. Jika jual beli telah terjadi, kemudian pembeli menyesal karena mungkin barang yang dibeli itu keliru atau kemungkinan yang lain, maka ia menginginkan, kemudian dia ingin jual beli itu dibatalkan. Nah, seperti itu sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan itu. Kenapa? Karena ada salah satu yang dirugikan. Kecuali sudah sepakat ketika sedang akad, barang kalau sudah diterima tidak boleh dikembalikan. Itu kalau sudah sepakat. Dan semuanya harus saling lapang dada. Harus saling merelakan, harus saling meridhoi. Tugas fikih pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, apa pengertian dari jual beli? Yang kedua, sebutkan macam-macam jual beli. Yang ketiga, sebutkan rukun jual beli. Terus yang keempat, apa saja hikmah dari jual beli. Yang kelima, sebut dan jelaskan macam-macam khiyar. Nah, sebut dan jelaskan macam-macam khiyar. Demikian pada pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.